Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai syarat yang bisa mentakhid atau yang mentakhid jumlah. Wa mimma taqaddama, dan dari sesuatu taqaddama yang telah lalu apama, yu'lamu diketahui annal maqsuda bidzati, bahwa sesungguhnya apa yang dimaksudkan bidzati secara zat, secara esensi, secara inti, minal jumlati syartiyati dari jumlah syartiyah, huwa adapun al maksud al jawabu ialah jawab, artinya jawab syarat. Dari penjelasan yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya adat syarat dan fiil syarat itu adalah menjadi qaid atau posisinya sebagai qaid bagi sebuah jumlah, maka kita dapat mengetahui dari penjelasan dari awal mengenai syarat ini bahwasanya yang menjadi tujuan utama dari susunan jumlah syartiyah itu adalah jawabu syarat. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya jumlah syartiyah itu terdiri dari 3 komponen. Pertama, terdiri dari adatus syarat. Kedua, terdiri dari fi'il syarat. Dan yang ketiga, terdiri dari jawab syarat. Nah, adatus syarti dan fi'il syarat itu posisinya sebagai qaid. Sementara jumlah yang ditakhid adalah jawab syaratnya. Karena itu ya, yang menjadi inti ya dari susunan jumlah syarti itu adalah jawab syarat. Karena jawab syarat ini yang dibatasi ya, yang dibatasi dengan adatus syarti dan fi'il syarat. Artinya al-gharadul asma, tujuan utama dari susunan jumlah syartiyah itu adalah jawab syaratnya, bukan fi'il syaratnya dan adatus syaratnya. Karena adatus syarat dan fi'il syarat itu sebagai qaid terhadap jawabus syarti. Faidha qulta, maka apabila berkata kamu, ini jitahada Zaidun akramtuhu, apabila bersungguh-sungguh Zaidun siapa Zaid, akramtuhu, maka memuliakan aku terhadap Zaid. Ini adalah susunan jumlah syartiyah. Adatus syartinya adalah in, yang menjadi fi'il syarat adalah ini ijtahada Zaidun. Dan yang menjadi jawab syarat adalah akramtuhu. Nah, posisi dari in dan ijtahada Zaidun ini adalah sebagai qaid, yaitu membatasi ya. Ini ijtahada Zaidun ini ingin membatasi akramtuhu. Dan jumlah utama dari susunan jumlah syartiyah ini adalah akramtuhu.
Nah, hukum yang ada di akramtuhu ini nanti yang dibatasi dengan ini jitahada zaidun atau yang dibatasi dengan adatu syarti dan fi'il syarat. Apabila kita berkata ini jitahada zaidun akramtuhu, kunta, maka ada kamu mukhbiron, ialah memberikan khabar, memberikan informasi bi annaka, bahwa sesungguhnya kamu satu krimuhu, ialah akan memuliakan kamu terhadap Zaid. Walakin, akan tetapi, fi hali husulil ijtihadi, di dalam keadaan terwujudnya ijtihad, bersungguh-sungguh, la fi umumil ahwali, bukan di dalam keumuman kondisi. Artinya ketika kita mengatakan ini jitahada zaidun akramtuhu, maka ya, maka kita sebenarnya ingin mengatakan begini, akramtuhu, ya, aku akan memuliakan Zaid. Kalau hanya mengatakan akramtuhu, aku memuliakan Zaid, itu kan umum, ya, itu kan umum. Entah Zaid itu bersungguh-sungguh atau tidak, saya akan memuliakan. Cuman ketika didatangkan adatus syarti dan fi'il syarat, yaitu ini jitahada zaitun, maka yang awalnya akramtuhu ini mutlak atau umum, maka kemudian menjadi muqayyad, menjadi terbatasi, yaitu aku memuliakan Zaid apabila Zaid itu bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, ya saya tidak akan memuliakan. Itu maksudnya. Artinya yang dibatasi itu, yang ditakkid itu adalah akramtuhu atau jawabus syartinya. Ya. Jawabus syartinya yang ditakkid. Sementara yang menjadi qaid adalah ini jitahada zaidun sebagai adatus syarti dan fi'il syarat. Intinya, al-maqsudu bidzat di dalam jumlah syartiyah, di dalam ilmu balaghah itu adalah jawabus syarti. Yang ditakid, yang dibatasi adalah jawabus syarti. Sementara adatus syarti dan fi'il syarat itu menjadi qaid. Sama seperti maf'ul bihi, ya, maf'ul mutlak. Posisi dari adatus syarti dan fi'il syarat itu sama, ya, dengan maf'ul bihi, maf'ul mutlak, dan ya maf'ul yang lain yang menjadi kuyut, yang menjadi qaid, yang membatasi jumlah fi'il dan fa'il. Posisinya sama. Wa yatafarra'u ala hadza, dan menjadi tercabang ala hadza, atas ini, atas al maqsudu bidzat minal jumlati syartiyah wal jawab, annaha, bahwa apa sesungguhnya, ya, apa sesungguhnya jumlah syartiyah tu'addu, ialah dihitung atau dianggap apa jumlah syartiyah khabariyatan, pada jumlah khabariyah, au insya'iyatan, atau jumlah insya'iyah, bi'tibari jawabiha, dengan memperhatikan jawab syartinya, jumlah syartiyah. Karena al-maqsudu bidzat di dalam jumlah asyartiyah itu adalah jawabu syarti, maka untuk menentukan jumlah syartiyah itu termasuk khabariyah atau insya'iyah, maka melihat jawabu syartinya. Kalau ya jawabu syartinya itu berupa jumlah khabariyah, maka jumlah syartiyah itu dihitung sebagai khabariyah. Namun kalau jawabu syartinya itu adalah berupa insya'iyah, maka jumlah syarti itu dihitung atau dianggap sebagai insya'iyah. Contohnya gini, yang barusan contohnya. Ini jitahada zaidun akramtuhu. Ini adalah jumlah syartiyah. Nah, jumlah syartiyah ini apakah termasuk khabariyah atau insya'iyah? Maka lihat jawabu syartinya. Kalau jawabu syartinya kalau jawabu syartinya itu adalah khabariyah,
maka jumlah syartiyah itu dianggap khobariyah. Nah, di dalam contoh ini, yaitu akram tuhu, ini berupa khobariyah. Karena itu jumlah syartiyah, ini jitahada zaidun akram tuhu, dianggap atau bukan dianggap ya, tapi dinilai sebagai khobariyah. Nah, bagaimana contohnya yang insya'iyah? Contohnya yang insya'iyah misalnya, ini jitahada zaidun fa'akrimhu. Apabila Zaid bersungguh-sungguh, maka muliakanlah kamu terhadap Zaid. Nah, fa'akrimhu itu berupa fi'il amar. Fi'il amar itu termasuk ya jumlah insya'iyah. Ini jitahada zaidun fa'akrimhu. Ini adalah termasuk jumlah syartiyah. Insya'iyah. Kenapa insya'iyah? Karena jawab syaratnya berupa fi'il amar. Sementara fi'il amar itu adalah termasuk jumlah insya'iyah. Jadi untuk menentukan jumlah syartiyah itu termasuk khabariyah atau insya'iyah, maka perhatikan jawab syartinya. Kalau jawab syartinya itu khabariyah, maka jumlah syartiyah itu khabariyah. Kalau jawab syartinya itu adalah insya'iyah, maka jawab jumlah syartiyah itu termasuk insya'iyah. Kenapa yang diperhatikan adalah jawab syartinya? Sekali lagi, karena al-maqsudu bidzat minal jumlati syartiyah huwal jawab. Demikian, semoga poin ini dapat dipahami dengan baik, karena ini sangat penting sekali ya untuk memahami sebuah susunan dari jumlah syartiyah di dalam ilmu balaghah. Ini karena banyak yang kurang memperhatikan masalah ini ya, terutama ketika mempelajari ilmu mantik. Di dalam ilmu mantik itu ada yang namanya qadhiyah syartiyah. Nah, cara memahami jumlah syartiyah di dalam ilmu mantik dan ilmu balaghah itu berbeda. Kalau di dalam ilmu mantik yang menjadi perhatian itu adalah talazum, keterikatan antara muqaddam dan tali. Talazumnya yang diperhatikan. Sementara di dalam ilmu balaghah yang diperhatikan itu adalah jawab syartinya. Yang menjadi poin utama atau pokok bahasan utama itu di dalam ilmu balaghah adalah jawab syartinya, bukan talazumnya. Ini perlu diperhatikan ya, agar tidak ada istibah antara jumlah syartiyah di dalam ilmu mantik dan ilmu balaghah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.